Shalom Go Student, perkenalkan nama saya Jonathan Cahya bagi yang belum kenal atau yang baru join. Ya, hari ini kita akan ngebahas tentang spiritual influence part yang kedua. Kemarin kita udah ngebahas tentang part yang pertama tentang 3 poin. Teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Ya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang 3 poin berikutnya bagaimana caranya menjadi spiritual influencer. Ya. Kita bukan cuma berdampak secara style, bukan cuma secara look, tapi juga secara spiritual. Karena itu yang terpenting dan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Oke, teman-teman boleh buka di ayat fondasi kita di Kejadian 1 ayat yang ke-27. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Teman-teman, kenapa kita harus concern dengan ayat ini? Ya, ayat ini harusnya jadi fondasi cara kita berpikir bahwa kita ini itu grand design-nya adalah grand design-nya Tuhan. Gambarannya adalah gambaran Tuhan. Jadi patokan bagaimana kita diciptakan justru adalah gambarannya Tuhan. Dan itu sebenarnya harusnya jadi pedoman yang luar biasa buat kita bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Sehingga bagaimana kita menilai orang lain, bagaimana kita menilai dunia ini, juga harusnya didasari oleh pondasi bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Sehingga dalam hidup kita ini ada keberhargaan, ada nilainya, dan nilainya itu mahal. Oke? Nah teman-teman, apa kaitannya dengan spiritual influence yang mau kita bahas? Apa sih kaitannya, bagaimana caranya menjadi spiritual influence yang efektif? Ya, yang pertama, teman-teman, spiritual influence adalah tentang nilai-nilai. Nilai-nilai apa yang teman-teman anut, nilai-nilai apa yang teman-teman pegang, prinsip-prinsip apa yang teman-teman pegang selama ini, mempengaruhi penilaian teman-teman terhadap diri teman-teman, dan juga bagaimana dengan orang lain. Ya, nilai-nilai itulah yang nanti akan membentuk respon teman-teman terhadap segala keadaan. Dan kalau nilai-nilai kita tidak dibangun di atas pondasinya firman Tuhan, saya percaya kita tidak akan menjadi efektif secara spiritual dan berdampak. Ya, perhatikan nilai-nilai apa dan prinsip-prinsip apa dalam kehidupan teman-teman yang teman-teman pegang selama ini. Dan seleksi itu berdasarkan firman Tuhan. Patokannya adalah firman Tuhan, pondasinya adalah firman Tuhan. Kalau teman-teman tidak berdasarkan firman Tuhan, kita akan gampang kecewa, kita akan gampang sakit hati, kita akan gampang tidak terima terhadap keadaan, ya. Karena sebenarnya yang membuat kita hidup adalah ketika pondasi hidup kita didasarkan oleh firman Tuhan. Oke, itu yang pertama. Spiritual influence adalah tentang nilai-nilai yang teman-teman pegang. Yang kedua, spiritual influence itu adalah tentang waktu. Waktu selalu berkaitan dengan proses. Kemarin kita udah sempat bahas bahwa proses itu penting dalam spiritual influence. Kali ini kita mau reminder lagi bahwa spiritual influence adalah tentang waktu. Ya, teman-teman sadar nggak banyak dari teman-teman kita yang mulai beralasan bahwa kita terlalu sibuk untuk menjadi dampak dan melayani Tuhan. Ya, alasan terlalu sibuk adalah alasan klise yang paling banyak dipakai karena itu paling gampang untuk diucapkan. Ya, seolah-olah kita sibuk dan kita tidak punya waktu untuk melayani dan berdampak buat orang lain. Kita nggak punya waktu untuk memikirkan jiwa-jiwa. Padahal, ketika kita berkata kita nggak punya waktu atau kita terlalu sibuk, justru menunjukkan bahwa kita adalah orang yang tidak disiplin. Ya, ketidakdisiplinan menunjukkan keberantakan dalam kehidupan kita dalam mengatur banyak prioritas, ya. Dan ini sebenarnya bertentangan dengan apa yang Yesus tunjukkan dalam kehidupannya. Ya, kalau kalian teman-teman lihat Yesus bangun pagi-pagi, dia berdoa, dia bergumul sama Bapaknya, lalu dia mempersiapkan diri untuk pelayanan sehari penuh. Dia punya waktu untuk makan, dia punya waktu untuk istirahat, dia punya waktu untuk berbincang dengan murid-muridnya. Dia punya waktu untuk keluarga bahkan, ya. Dia punya waktu untuk berdiskusi dengan banyak orang. Ya, dia punya waktu untuk menyembuhkan, dia punya waktu untuk menyatakan mujizatnya. Saya percaya Yesus mengatur waktunya dengan sangat baik. Sehingga dalam satu hari, dalam 30 tahun masa umurnya,
saya percaya ada dampak-dampak yang secara signifikan tercipta buat banyak orang. Dan sampai ke kita juga sampai hari ini. Teman-teman, cek deh kehidupan teman-teman. Apakah teman-teman sudah menempatkan prioritas teman-teman secara maksimal sesuai dengan urutannya? Apakah teman-teman mengerjakannya dengan maksimal? Apakah teman-teman mengatur dengan sangat baik? Atau teman-teman bahkan waktu tidur aja berantakan, teman-teman waktu bangun aja gak jelas, ya. Teman-teman harus punya waktu yang diatur dan prioritas yang diatur dengan sangat baik. Dengan begitu teman-teman punya kekuatan untuk berdampak secara efektif kepada banyak orang. Yang kedua, spiritual influence adalah tentang time atau waktu. Yang ketiga, spiritual influence adalah tentang karakter. Teman-teman, karakter kita itu tidak bisa bohong. Karakter akan menunjukkan identitas kita yang sebenarnya. Karakter, kalau saya boleh sebutkan, karakter itu dibagi atas dua bagian. Yang pertama adalah tentang inner, yang kedua tentang outer. Inner berkaitan tentang internal kita, ya, tentang perasaan kita, motivasi kita, nilai-nilai kita, keinginan kita. Itu adalah inner. Sementara outer adalah tentang action kita, perkataan kita, kebiasaan kita. Ya, apapun yang kita keluarkan itu adalah outer. Dan outer seringkali disaring atau difilter oleh inner kita. Itulah kenapa tadi kita membahas bagaimana nilai-nilai begitu penting. Ya. Nah, teman-teman harus belajar melatih inner teman-teman dan outer teman-teman untuk serupa seperti Kristus. Patokan kita adalah Kristus, Yesus Kristus. Bagaimana cara dia hidup harusnya menjadi pondasi kita, bagaimana cara kita hidup. Karakternya harusnya menjadi karakter kita. Jika kita menerima pengampunannya, kita menerima pengajarannya, kita menerima hatinya, harusnya hatinya dia ada di hati kita. Dan karakternya dia ada di karakter kita. Ya teman-teman. Jadi saya mau ingatkan lagi buat teman-teman, ada 3 hal yang hari ini kita pelajari. Bagaimana caranya kita berdampak secara spiritual. Ya, yang pertama bahwa spiritual influence adalah tentang nilai-nilai. Yang kedua, spiritual influence adalah tentang waktu. Yang ketiga, spiritual influence adalah tentang karakter. Ya, semoga teman-teman dalam kehidupan teman-teman tetap menjadi spiritual influencer-nya Tuhan. Teman-teman dimanapun berada, teman-teman berdampak dan membekas dalam setiap kehidupan banyak orang, sehingga kita bisa meninggalkan jejak yang baik dalam setiap kehidupan kita buat banyak orang. Semangat buat teman-teman yang menjadi leader dan berdampak buat banyak jiwa-jiwa. Tetap semangat dan God bless you. Bye.